Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Nur Faizal, NIM 240601191300053, struktur data A1. Jadi di sini untuk list sirkuler itu sebenarnya konsepnya nggak jauh beda banget sama yang linear. Untuk daftar perbedaannya ada di sini. Lumayan banyak yang beda, tapi bedanya nggak signifikan banget. Cuma dikit doang. Nanti untuk mainnya, ini mainnya yang dipakai sama kayak yang dipakai di list linear, karena emang fungsinya sama. Pertama, create list, terus kita cek menggunakan list empty, dicek hasilnya true karena belum ada isinya. Terus untuk insert elemen ada 3 fungsi, ada insert first, insert after, dan insert last. Kalau untuk insert elemen yang ini harus dialokasi dulu. Kalau insert first berarti menambahkan di paling depan, kalau insert after itu menambahkan sesuai tempat yang dipilih. Setelah tempat yang dipilih, dan untuk insert last itu menambah di terakhir. Dan jika kita cek list empty lagi, hasilnya false karena sudah ada isinya 10, 20, 30, 40, 50. Dan untuk delete elemen, del first berarti kita menghapus elemen pertamanya 10, jadi tinggal 20, 30, 40, 50. Del after kita menghapus elemen sesudah elemen yang dipilih. Misalnya ini yang dipilih elemen 20, berarti yang dihapus setelah 20 yaitu 30, makanya di sini 30 hilang. Selanjutnya DLP itu jadi kita langsung masukin elemen apa yang mau dihapus dari listnya. Lalu delast itu buat menghapus elemen paling belakangnya. Selanjutnya insert primitif berdasarkan nilai. Kalau ini nggak perlu dialokasi, jadi langsung masukin aja angkanya. Karena tadi listnya sisa tinggal 20 doang, kalau kita insert first 10. Jadi karena ini insert first, jadi masukin di elemen paling depannya jadi 10. Terus insert last. Selanjutnya ada insert after, jadi 10, 20, 30, 10. Selanjutnya ada the first, itu menghapus elemen paling depannya 10, jadi 10 dihapus. The last itu menghapus elemen paling terakhirnya dan disimpan di X. Karena elemen terakhirnya 10, jadi X-nya 10. Lalu del after menghapus elemen sesudah elemen yang dipilih. Karena sini yang dipilih 20, berarti yang dihapus elemen setelah 20 yaitu 30. X-nya 30. Terus untuk concat, di sini ada 2 list, ada list M 1, 2, 3, 4, 5 dan list N 6, 7, 8, 9, 10. Untuk concat yang ini inputnya ada 3, ada list M, N, dan O. List O itu untuk menampung hasil concat dari list M dan N. Jadi list O isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini untuk search ada 3, ada search biasa, ada F search, ada search frag. Untuk search, dia akan mengeluarkan addressnya. Jadi kalau kita search dari list K ini kan 10, 20, 30, kita cari 10, yang keluar sini alamat dari elemen 10 ini. Selanjutnya F search itu dia boolean, jadi returnnya true atau false. Jadi kalau inputannya kita masukin elemen, alamat elemen. Jadi kita ngecek kalau misalnya alamat elemennya ada di list yang dimasukin di sini. Kalau di sini list K, berarti dia akan menghasilkan true, kalau enggak false. Karena di sini kita pakai search K30, berarti udah pasti ada di list K, makanya returnnya true. Jadi di sini ngeprint ada elemen list pada alamat tersebut. Nah, untuk search
prek. Ini kita nyari alamat sebelum elemen 20 pada list K. Dan ini alamatnya 12720304. Selanjutnya ada NB elemen. NB elemen itu ngitung jumlah ada berapa elemen di list tersebut. Karena sini listnya 10, 20, 30, jadi cuma ada 3. Selanjutnya fungsi max sama address max. Ada min sama address min dan average. Untuk max berarti udah jelas dari namanya, kita mengeluarkan mencari nilai terbesarnya. Dari kalau list kayak ini 10, 20, 30, nilai terbesar pasti 30. Dan untuk address max-nya berarti kita ngeluarin alamatnya tuh di mana. Nah, untuk min berarti elemen paling kecilnya, karena sini paling kecil 10, makanya di sini 10. Dan ini alamatnya. Dicari menggunakan address min. Nah, untuk average udah jelas dari namanya buat rata-rata. Rata-rata dari 10, 20, 30 yaitu 20. Terus ada proses terhadap list. Del all dari namanya udah ketahuan, berarti kita menghapus semua isi listnya. Makanya kalau kita print info keluarnya list kosong karena isinya kapus semua. Kalau inverse list itu ngebalik listnya. Jadi list O tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah di inverse jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya ada F inverse list. Bedanya sama inverse list biasa, F inverse list itu kita nge-inverse tapi tanpa merubah list aslinya. Jadi kalau ini F inverse list O, jadi O-nya tetap seperti ini. Tapi kalau kita print info F inverse list O-nya, yang muncul adalah kebalikannya. Selanjutnya ada copy list. Jadi misalnya ini ada list O, kan masih tadi nih 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama ada list K, list K-nya kosong. Kalau kita copy list O ke list K, jadi isi list K-nya persis sama kayak list O. Selanjutnya F copy list. Kalau copy list biasa kita inputnya ada 2 list, satunya buat tempat hasil kopinya. Kalau di sini enggak, kalau di F copy list enggak, mirip seperti F inverse list tadi. Jadi langsung di print info aja dan hasilnya keluar sama. Terus capek allok list. Jadi jika semuanya berhasil dialokasi akan keluar hasil kopinya. Karena ini O ke L, jadi makanya L-nya ini isinya sama seperti list O. Selanjutnya concat 1. Concat 1 kita menggabungkan 2 list ke list ketiganya. Dan list pertama dan kedua jadi list kosong. Jadi kalau di sini K sama L kan sama 10 sampai 1, 10 sampai 1. N-nya meskipun ada isinya juga pas hasil setelah di concat isinya tuh kayak nggak dianggap gitu. Jadi isinya cuma hasil penggabungan list K dan L. Dan setelah concat list K dan L jadi kosong. Selanjutnya ada pecah list. Pecah list itu ada 2 penerima sama 1 sumbernya. Sini penerimanya list K dan L dan sumbernya dari list N. Jadi cara kerja pecah list, listnya isinya dibagi 2, dibagi rata ke K dan L. Nah tapi list N-nya nggak jadi list kosong, isinya tetap. Makanya di sini list K-nya 10 sampai 1, list L 10 sampai 1, terus list N-nya nilainya tetap